teks saya ambilkan dari 1 Yohanes tadi pasal 5. Saya hanya baca ayat yang ke-12 saja. Yang ayat ke-12 mengatakan demikian. Barang siapa tidak memiliki anak, dia tidak memiliki hidup. Lalu di ayat yang kelima, memiliki itu apa maksudnya? Coba ayat 5. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya? Percaya apa? Bahwa Yesus adalah anak Allah. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ini adalah masalah serius di dalam kekristenan. Karena ini adalah dasar daripada iman orang percaya, orang Kristen. Kenapa? Karena ayat ini sangat jelas menyatakan untuk membantah orang-orang yang tidak percaya Yesus yang datang adalah anak Allah. Kenapa? Kita bertanya. Banyak orang Kristen, teolog mungkin mereka. Mereka yang punya titel doktor teologi. Wah, kan keren kan? Katanya mereka telah belajar, telah menganalisa atau meriset mungkin ya. Mungkin ada riset, saya tidak tahu. Atau hanya menyandang titel saja. Doktor. Apakah mereka betul menganalisa, mempelajarinya? Saya tidak tahu. Hanya yang Tuhannya yang tahu kan gitu. Atau hanya mereka pintar omong, pintar bersilat lidah, pintar memanipulasi ayat firman Tuhan. Saudara, ini serius ya, sangat serius sekali. Kenapa? Karena ada yang menyatakan, mereka yang bertitel, mereka yang jadi gembala, jadi pendeta mungkin kan, mengatakan Yesus bukan anak Allah. Kenapa bisa mengatakan demikian? Tapi mereka percaya Yesus adalah Allah. Di sisi lain mereka tidak percaya Yesus anak Allah. Ini gimana ini? Statement pernyataan ini. Karena pernyataan mereka paradok, kontradiktif dengan apa yang mereka sendiri ucapkan. Ini tidak bisa terjadi dalam diri kita. Seorang untuk memahami Alkitab firman Tuhan yang tertulis ini. Kenapa? Karena para prinsipnya, saudara-saudara, untuk memahami ayat firman Tuhan, ayat firman Tuhan, ayat firman Tuhan, supaya kita bisa ngerti, memahaminya itu, ya di dalam ilmu teologi, bahwa untuk menginterpretasi firman Tuhan, harus ayat firman Tuhan diinterpretasi dengan ayat firman Tuhan yang lain. Interpret the word of God by the word of God. Dengan ayat firman Tuhan, dengan ayat firman Tuhan. Tidak bisa menginterpretasi menurut pemahaman pikiran saya, ide saya, opini saya, nggak bisa. Harus ayat dengan ayat firman Tuhan, diperbandingkan ayat dengan ayat firman Tuhan, supaya jangan terjadi kontradiktif. Kontradiktif artinya bentrok. Nah, ini yang terjadi pada saat ini. Walaupun mereka hebat dalam arti punya doktor teologi, mereka punya gereja besar sebagainya. Itu tidak menjamin, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Nah, kata ide, pemahaman, menyatakan statement kalimat Yesus bukan anak Allah, ini sudah diajarkan di awal-awal abad pertama, terus abad kedua dan abad ketiga. Sudah mulai ada ide-ide ini.
Karena mereka tidak percaya Yesus itu adalah Allah yang datang sebagai manusia. Mereka tidak percaya Allah, Yesus itu percaya. Dan tidak percaya Yesus itu manusia sejati gitu. Nah, Yesus ini seperti apa nama istilahnya yang di tengah-tengah itu antara Allah dan manusia itu adalah ajaran mistik. Yang percaya, mereka punya pengetahuan, tapi dengan pengetahuan mereka tidak memahami akan keilahian Yesus dan keilahian dan kemanusiaan Yesus Kristus. Gnostik itu, saudara. Nah kemudian ide-ide ini juga diajarkan oleh satu tokoh Kristen itu, namanya tokoh Kristen juga, namanya Sabellius di abad ketiga. Nah Sabellius ini dia menolak doktrin Trinitas. Sabellius juga punya ide Yesus bukan anak Allah, tapi percaya Yesus adalah Allah. Itu loh. Jadi kontradiktif ini ya. Nah, jadi ide-ide ini akhirnya saudara pelan-pelan masuk ke dalam gereja, berabad-abad masuk ke dalam gereja, saudara-saudara ya. Sehingga membingungkan orang-orang percaya. Nah, Sabellius idenya ini adalah mengatakan bahwa Allah itu, nah saudara lihat ini, Allah itu satu katanya. Allah itu satu pribadi. Nah ini sebenarnya yang satu pribadi ini adalah doktrin namanya oneness of God. Diterjemahkan ke Indonesia itu keesaan Allah. Oneness itu keesaan. Oke? Allah itu satu pribadi. Nah, mula-mula apa pertama para rasul Yesus Kristus dan para gereja yang dipimpin oleh rasul percaya bahwa Yesus itu adalah Allah dan Yesus disebut anak Allah. Jadi kita simpulkan Allah itu satu hakikat, satu substansi, satu hakikat. Tetapi ada 3 pribadi. Nah, bedanya sini apa? Ini satu pribadi. Nah, ini kita perlu jelas. Dan ada 3 pribadi di satu pribadi. 3 pribadi bukan artinya 3 Allah. Nah, ini perlu kita pahami dengan baik. Ya, oke. Nah, kalau yang keesaan Allah itu oneness of God, satu pribadi, mereka mengatakan Bapa, Anak, Roh Kudus bukan 3 pribadi, tapi satu pribadi. Kok bisa begitu ya? Padahal ada namanya Bapa, Anak, dan Roh Kudus tidak disebut sini loh. Perhatikan. Nah, kita lihat yang kita percaya Trinity, Trinitas, Trinity atau Tritunggal. Allah satu hakikat, tapi 3 pribadi, Bapa, Anak, Yesus Kristus, ya kan? Kemudian Roh Kudus. Ketiganya kal dan ilahi, yaitu ilahi Allah. Bukan 3 Allah, tetapi satu Allah. Nah, perhatikan satu Allah. Memang penjelasan yang model-model begini, kalau kita tidak belajar teologi dengan baik, jemaat tidak paham. Itu sepertinya benar juga, kan? Ya, sepertinya logikanya benar juga, gitu. Tapi ini bertentangan dengan ayat-ayat firman Tuhan. Mereka juga ada pakai ayat, ya, mereka ada pakai ayat. Nah, jadi begini, ini sepertinya ada 3 nama ini, tapi ini satu. Kenapa? Semuanya adalah manifestasi, menyatakan dari satu Allah yang sama.
Yesus menyatakan penuh dengan Allah. Allah sebagai Bapa dalam penciptaan. Perhatikan kalimat mereka. Allah sebagai anak dalam penubasan. Allah sebagai Roh Kudus dalam pengudusan. Sepertinya benar juga ya. Ini banyak orang Kristen terjebak di sini. Sangat lihai itu orang-orang. Mereka pendeta itu, mereka yang menganut faham oneness of God. Oneness of God, atau istilah pakai keren. Jadi orang Kristen itu bisa menjawab, keesaan Allah, ya betul ini keesaan Allah. Tapi ini bertentangan dengan ayat firman Tuhan, nanti kita bahas. Nah, jadi Bapa, Anak, Roh Kudus ini satu pribadi, bukan tiga. Jadi Bapa menyatakan ini dari anak ke anak, anak. Anak itu Bapa. Dan Allah menyatakannya sebagai Bapa, sebagai Roh Kudus. Roh Kudus menyatakan dia itu Bapa. Jadi dengan simpulan yang kita bisa mengerti ya, Allah dalam bentuk anak. Nah, saya kata, Allah dalam bentuk anak, Allah dalam bentuk Roh Kudus. Itulah ajaran Sabellius atau modalisme. Allah dalam bentuk atau Bapa dalam bentuk anak, Bapa dalam bentuk Roh Kudus. Sabellius. Sabellius itu yang diajarkan. Nah, kalau kita mengatakan Allah itu Esa, yes. Ya, dalam Esa itu ya. Allah itu tunggal. Tunggal dalam arti kan Allah itu satu, tapi tiga pribadi yang bisa dibedakan. Bapa bukan anak, anak bukan bapa, Roh Kudus bukan anak, Roh Kudus bukan bapa. Itu kita bisa bedakan. Di dalam setiap fungsinya itu sudah menyatakan ada perbedaan. Fungsinya Bapa itu mengutus anaknya. Begini, kalau Bapa ada anak, di mana dia mengutus anaknya ya? Di mana dia mengutus anaknya? Kalau dia sebelah sini. Ya, kalau Bapa mengutus anaknya, maka kan disebut the begotten Son. Nah, anak kemudian naik ke surga mengutus Roh Kudus. Kan Bapak mengutus Bapak sama anak. Ada Roh Kudus yang datang. Itu ada pribadi yang berbeda. Maka kita tiga pribadi berbeda, bisa dibedakan. Tapi yang di sini Bapak ya anak, anak ya Roh Kudus gitu. Jadi satu, dia model. Model itu artinya bentuk. Bapak membentuk anak, membentuk Roh Kudus lagi. Itu jadi mengacaukan. Memang mereka ada pakai ayat ini. Ulangan. Tuhan itu Esa. Yohanes 1. Melihat aku, melihat Bapa. Mereka menterpretasi. Itu kan oneness. Esa kan kamu lihat Bapa. Ya dia anak. Allah Bapa. Iya berarti anak ya anak Bapa gitu loh. Kolose 2:9. Seluruh kepenuhan Allah ada dalam Kristus. Yesus Allah bukan anak gitu loh. Nah, jadi kita lihat ketiganya kekal dan ilahi, bukan tiga tapi satu Allah. Nah, bisa dibuktikan dengan ayat Matius 28:19. Dalam baptisan Yesus mengatakan orang yang percaya harus dibaptis atas nama apa? Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ada tiga pribadi ya. Tapi mereka yang sama itu satu katanya. Betul. Tiga pribadi. Yohanes 1 sudah jelas. Firman pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah dan firman itu telah menjadi manusia. Nah, oke. Nah, kita lihat lagi. Roh Kudus itu Allah nggak? Yes. KPL Kisah Para Rasul 5:3-4. Ini ada suami istri ini kan mempersembahkan. Katanya harta mereka dijual persembahkan. Tapi ketahuan mereka bohong kan? Ananias dan Safira. Mengatakan, Ananias, kamu bohong. Bohong Roh Kudus. Roh Kudus apa? Roh Kudus adalah Allah. Nah, jelas Allah. Gitu ya. Oke, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Nah, sekarang kita lihat. Kita mau buktikan
bahwa Yesus adalah anak Allah. Nah, yang pertama saya akan coba kita lihat buktinya. Yesus itu anak Allah. Kita temukan di dalam Perjanjian Lama tentang nubuatan-nubuatan tentang Mesianik atau Mesias atau Kristus, gitu ya. Nah, ada banyak ayat yang menunjukkan bahwa nubuatan tentang Mesianik itu orang Yahudi ngerti itu. Mesias itu harus datang dari Allah. Maka disebut anak Allah. Di mana kita dapat? Mazmur 2 ayat 7. Saya baca saja. Mazmur 2:7. Engkau adalah anakku. Siapa anaknya? Pada hari ini aku memperkenalkan engkau. Ya, itu Allah Bapa. Engkau adalah anakku, katanya. Bapak ngomong sama siapa? Anaknya kan? Engkau anakku. Itu Mazmur 27. Yesaya 9 ayat 5 dan 6. Nah, di sini nubuatan Nabi Yesaya tentang Mesias Kristus, ya, yang akan datang. Disebut seorang anak telah lahir untuk kita. Ya, dia akan disebut apa? Wonderful. Wah, Yesus itu akan datang sebagai anak. Wonderful, Counselor ya. Allah perkasa, Bapa yang berkata, Raja damai. Nah, ini katanya apa? Siapa yang datang yang lahir? Yesus Kristus yang dimaksud oleh Nabi Yesaya. Nah, kemudian kita lihat lagi di kitab Daniel, kita menceritakan atau menubuatkan akhir zaman. Nah, kitab Daniel itu ada menunjukkan ada namanya anak Allah. Nah, Daniel di sini mengatakan anak manusia, ya kan? Anak manusia, ya kan? Dan Yesus sering menunjukkan dirinya anak manusia daripada anak Allah. Maknanya Yesus sungguh manusia sejati yang datang dari Allah. Oke? Nah, orang Farisi, imam ahli Taurat memahami apa yang Yesus katakan bahwa ia anak manusia. Kan mereka disidang. Apakah kamu Mesias? Apakah kamu anak Allah? Yesus menjawab, ya kamu yang ngomong. Tapi katanya, apa? Anak manusia. Nah, dia bilang dia pakai anak manusia. Kenapa Yesus pakai anak manusia? Itu sama artinya dalam pemahaman orang Farisi. Kamu menghujat Allah. Kamu menyamakan diri sama dengan Allah. Maka Yesus dijatuhi hukuman mati. Memang Yesus tidak ingin sebagai anak manusia akan menderita, anak manusia akan pergi. Ya. Sebenarnya menunjukkan bahwa dia itu anak manusia itu adalah Allah yang telah menjadi manusia. Maka dia disebut juga anak Allah. Saudara, sangat jelas. Oke? Nah, kemudian yang berikutnya, kalau kita lihat di kitab Daniel itu, Nebukadnezar ini, wah sombong, dia hebat, wah luar biasa, dia sembah. Dia buat patung supaya disembah. 3 teman Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego tidak mau sembah. Mereka dibuang ke dalam perapian. Tiba-tiba raja, kenapa ada 4 orang? Bukankah kalian masukin 3 orang? Iya. Aku lihat dia pasti the son of God. Ada the son of God. Artinya ada satu orang yang hadir di situ. Dia menunjukkan dia itu adalah anak Allah yang datang kepada Sadrak Mesak di dalam perapian. Mereka tak terbakar. Ada petunjuk bahwa is the son of God. Ya, kalau King James pakai the son of God, sangat jelas. Sangat jelas. Tapi ada terjemahan Alkitab yang lain, anak dewa. Ini King James pakai the son of God. Sangat jelas. Di dalam nubuatan ada the son of God. Itu sama. Nah, sekarang saudara kita lihat pernyataan malaikat Gabriel di mana dia ingin memberitakan tentang kelahiran Yesus. Gabriel, malaikat Tuhan, Gabriel, ya. Nah, dia berkata, Yesus yang akan dilahirkan itu ya kepada Maria, kepada Yusuf, dia akan menjadi besar dan akan disebut
anak Allah yang maha tinggi. Ini pernyataan malaikat Gabriel, saudara-saudara. Sebut anak Allah. Nah, kemudian lagi saya lihat lagi ya ayat-ayat yang lain. Yang ketiga kan sekarang. Pernyataan Allah Bapa sendiri. Ini Allah Bapa ngomong loh, saudara-saudara. Ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes dibaptis di Sungai Yordan, apa yang terjadi? Ada suara dari langit. Suara langit berkata apa? Suara itu mengatakan, ini anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Matius pasal 3 ayat 17. Juga di Lukas pasal 3 ayat 21. Saudara, ini anakku, itu yang ngomong tuh, yang di surga Bapak. Kalau misalnya Bapak bilang untuk Yesus, kok dia ngomong ini anakku? Aneh kan? Betul gak aneh gak? Aneh. Kok Bapak mengutus anak, dia sendiri utus diri sendiri, kan aneh. Ya, kemudian sekali lagi, ini disaksikan oleh Elia dan Musa di Gunung Kemuliaan atau Transfigurasi, di Bukit Transfigurasi itu ya. Sebelum Yesus mati kan, ada siapa? Elia dan Musa. Suara berkata lagi dari surga langit, inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Nah, ini Bapak yang ngomong lagi 2 kali dalam baptisan, dalam transfigurasi gunung itu, saudara-saudara. Sangat jelas. Ini tertulis di Matius 17 ayat 1 dan 5, Markus 9 ayat 27, Lukas 9 ayat 28, 30. Kok Yohanes tidak tulis itu? Tidak ada menulis tentang peristiwa ini. Tetapi Injil Yohanes, intinya itu dia ingin menyatakan kepada dunia, firman yang telah menjadi manusia itu adalah anak Allah. Yohanes 3:16. The begotten Son of God. Sudah jelas, saudara-saudara. Nah, kemudian kita lihat lagi. Yesus sendiri mengakui dirinya anak Allah. Yesus yang ngomong loh. Di mana? Yohanes 5 ayat 19. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, aku berkata kamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau ia tidak melihat Bapa. Kok Yesus anak melihat Bapa lo lihat? Kalau Yesus itu Bapa itu Yesus, dia melihat siapa? Kan aneh juga ya penjelasan itu kan. Ayo, anak melihat Bapaknya, kan gitu loh. Ya kan? Mengerjakan. Sebab apa yang dikerjakan Bapak juga dikerjakan oleh anak. Gitu loh. Kemudian ayat 20. Sebab Bapak mengasihi anak. Oh, gituan. Dan dia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri, bahwa ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Ya, murid-muridnya heran. Yesus melakukan pekerjaan luar biasa, yang besar, yang mereka tidak pernah lihat. Nah, kemudian ayat 25. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba, dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suaraku. Orang mati. Siapa yang orang yang mati mendengar suara Yesus? Lazarus. Saya kasih tahu. Betul nggak? Lazarus sudah 4 hari busuk. Lazarus. Ya, ini saya kasih bukti satu aja. Orang mati mendengar suara Yesus. Siapa? Suara anak Allah. Dan mereka yang mendengarnya akan hidup dan lihat. Juga di 1 Yohanes 5:10. Siapa yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Siapa yang kita baca tadi di 1 Yohanes pasal 5, ya kan? Pasal 5 ayat yang ke-5 kan ada juga yang mengatakan ya. Kemudian ayat yang ke-10 juga saudara bisa lihat.
Ya, mengalahkan dunia ini siapa? Iman kita. Iman kepada siapa? Iman kita kepada Yesus anak Allah. Kita telah mengalahkan dunia. Dunia tidak percaya Yesus anak Allah. Kita juga mengalahkan para pendeta yang tidak percaya Yesus anak Allah. Kita mengalahkan mereka karena iman kita kepada siapa? Yesus Kristus. Jadi saudaraku yang saya kasih Tuhan Yesus. Ini sangat serius sekali dalam tengah-tengah orang Kristen zaman sekarang. Jangan main-main itu buat statement. Itu menyatakan hatimu. Apakah engkau sungguh-sungguh percaya kepada Yesus adalah anak Allah, atau you hanya mempelintir atau you hanya main-main perkataan buat statement yang you mengatakan dan bertentangan dengan apa yang you nyatakan dalam dirimu. Ya kan? Kontradiktif. Omongannya berbeda dengan omongannya lagi. Ini kan kontradiktif. Nggak benar. Kok kamu mau ikut orang begitu? Oh jangan ikut firman Tuhan. Itu yang benar, saudara-saudaraku. Oke. Nah, kemudian lagi kita lihat ada banyak fakta yang saya buktikan ya. Ini yang kelima ini, ya kan? Pengakuan kepala perwira Romawi, dan prajurit yang menjaga kuburan Yesus ketika terjadi gempa dan batu kuburan terbuka. Saudara, ini kepala pasukan Romawi ini. Orang Italia kan dia kebanyakan, bukan orang Yahudi, saudara. Dia menjaga kuburan Yesus. Terjadi gempa, orang yang mati itu dengan suara Tuhan dan bangkit mereka. Orang sangat canggih firman Tuhan. Dan dia heran. Dan dia mengatakan apa? Wah, ini penting ya saudara. Penting apa yang mengatakannya? Sungguh ini adalah Yesus, anak Allah. Matius 27 ayat 54. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, kepala perwira yang menjaga kuburan Yesus bersama prajurit, sambil dia bisa mengakui buat statement. Apakah selanjutnya dia percaya Yesus? Memang tidak dicatat. Manusia boleh buat statement, buat pengakuan. Tidak cukup. Tapi dia harus apa? Percaya. Percaya, saudara. Maka di dalam 1 Yohanes 5 itu percaya. Memiliki anak. You memiliki anak, you percaya. Kalau you tidak percaya Yesus anak, you gak dapat hidup yang kekal. Ini sangat serius ayat firman Tuhan ini, jangan main. Banyak orang, kami menyatakan Yesus adalah Allah, tapi tidak percaya Yesus adalah anak Allah. Bagaimana Yesus bisa dapat hidup kekal? Tak mungkin. Bertentangan dengan ayat firman Tuhan di 1 Yohanes pasal 5. Okay? Nah, ini pengakuan daripada kepala perwira itu. Nah, sekarang lagi kita lihat ayat yang ke-6. Ya, bukti yang ke-6 itu menyatakan Yesus adalah anak. Itu pengakuan para roh-roh jahat dan si iblis. Kok mereka bisa begitu? Mari kita baca betul, saudara-saudara. Kita lihat di Matius 4 ayat 3. Itu kan pencobaan Tuhan Yesus. Si iblis itu terlalu licik pintar. Dia bilang kepada Yesus, jika engkau anak Allah, buktikan. Jadikan batu roti. Yesus nggak mau dengar kata dia. Dia bilang, manusia bukan hanya hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yang kedua apa itu? Ya. Apalagi yang ada yang kedua dan yang ketiga. Dan semua ditolak, nggak mau. Dan Yesus anak Allah. Yes. Bukti Yesus. Nah, kita lihat lagi di Markus 3 ayat 11. Di Markus 3:11, ya, ketika si iblis ini ya, melihat Yesus ya, kan? Mereka itu tersungkur, ini ke orang-orang yang dirangkul setan itu ya, tersungkur di hadapan Yesus. Tahu nggak mereka berteriak apa? Engkau anak Allah. Lihat saudara, roh jahat aja tahu Yesus itu anak Allah. Mereka mengakui anak Allah.
mengakui anak Allah. Kita lihat Lukas lagi 8:28. Orang ini rasul itu datang kepada Yesus. Dia mengatakan, apa urusanmu dengan aku? Si setan ngomong, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi. Setan tahu Yesus anak Allah. Dia percaya, bukan aku bilang percaya, tahu itu adalah anak Allah, tahu mereka. Nah, banyak orang buat statement mengaku Yesus anak Allah, tapi tidak percaya Yesus datang dari Allah. Kan aneh kan? Jadi harus mengakui dengan mulut dan percaya dalam hati dan mengatakan dengan hati, dengan mulut kita mengakui, dia menyatakan diri Yesus adalah anak-anak. Dia my God, He is my Lord and my Savior. Harus percaya dengan hati dan mengakui dengan iman. Itu Roma 10:9 dan 10 itu ya. Nah, kemudian saudara, kita lihat yang ketujuh. 7 is a perfect number. Saya selalu pakai 7. 7 itu angka yang sempurna. Nah, apa bukti Yesus anak Allah? Surat Ibrani. Why surat Ibrani? Saudara tahu, banyak pemahaman yang salah dengan surat Ibrani, termasuk saya dulu sekolah kita nggak diajar. Surat Ibrani itu adalah untuk orang Ibrani, untuk bangsa Ibrani. Apakah untuk kita juga? Yes, dalam arti bisa menjadi pelajaran rohani bagi kita, ya. Tetapi yang intinya surat itu dibilang adalah khusus untuk orang Ibrani, bukan? Dan suratnya surat Ibrani. Kalau bahasa Inggris Hebrews, Hebrews. Bisa bangsa dan bahasanya Hebrew, orang Hebrew, orang Ibrani. Orang Ibrani yang percaya, iya itu benar, saudara. Nah, dalam Ibrani pasal pertama saja, saudara, dengan jelas mengungkapkan di mana Allah berbicara kepada nenek moyang kita. Kata kita itu bukan untuk orang Kristen. Moyang adalah orang Yahudi, orang Ibrani, tentang nenek moyang mereka. Bagaimana Tuhan Allah berbicara kepada mereka dengan apa? Dengan bicara kepada Musa. Oh, di Gunung Sinai, ya kan? Bicara kepada Bapak Abraham, mimpi, visi, kan begitu. Kemudian berbicara kepada nabi-nabi, supaya nabi-nabi menyampaikan firman Tuhan. Ya, Allah berbicara, ya, langsung bisa dengan suara, dengan mimpi dan sebagainya. Nah, tetapi di akhir zaman ini berbicara melalui siapa? Ada kata anaknya. Sangat jelas. Anaknya, siapa yang anaknya? Yesus Kristus. Saudara, ini pernyataan sangat jelas, tidak bisa dibantah lagi. Bagaimana orang kok bisa membantah, mengatakan Yesus bukan anak Allah? Yesus adalah anak Allah. Dibalikin katanya. Yesus sungguh anak Allah yang datang dari Allah, yang dilahirkan oleh bangsa Ibrani. Nah, kalau Ibrani Hebrew itu kemudian turun lagi ke orang-orang Israel. Jadi keselamatan datang dari bangsa apa? Sebut Yesus mengatakan kepada perempuan Samaria datang dari bangsa Yahudi. Kenapa disebut Yahudi? Kenapa disebut Israel? Karena Israel itu punya 12 suku. Yang lahir dari suku Yehuda. Nah, Yesus lahir dari suku siapa? Yehuda. Dari silsilahnya Raja Daud. Dia lahir ke dunia menjadi manusia, saudara-saudara. Ya. Nah, jadi kesimpulannya, saudara, ya, bahwa kita percaya Allah itu Esa, yes, tetapi 3 pribadi yang bisa dibedakan. Ada Bapa, disebut ada Anak,
dan ada Roh Kudus. Mereka 3 pribadi tapi satu hakikat. Beda dengan keesaan Allah. Yohanes, satu Allah, Allah itu satu pribadi. Walaupun ada namanya Bapa, Anak, Roh Kudus, itu mereka satu, mereka bukan 3. Beda dengan kita. Satu Allah, 3 pribadi. Tahu pribadi nggak? 3 oknum. Namanya pribadi dan oknum. Manusia terdiri berapa unsur? Apa bukan unsur ya? Apa namanya itu? Namanya ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Boleh disebut unsur? Nggak apa-apa berkata unsur ya. Boleh pribadi juga, boleh. Pribadi sama, tapi ada 3 namanya itu. Ada 3. Jiwa, itu jiwa dan roh. Yang kita percaya namanya ada 3 unsur itu dalam manusia yang Tuhan ciptakan. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, tidaklah cukup bahwa kita mengaku Yesus adalah Allah tanpa kita percaya Yesus adalah Anak Allah. Sudah jelas. Firman Tuhan mengatakan sangat jelas di dalam 1 Yohanes pasal 5, saudara-saudara. Dan juga di dalam 1 Yohanes sangat jelas mengatakan Allah sangat mengasihi dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anak tunggalnya, anak tunggalnya. Barang siapa yang percaya akan memperoleh hidup yang kekal. Barang siapa yang tidak percaya kepada anak yang tunggal tidak memperoleh hidup yang kekal. Itu Yohanes 1 sangat jelas. Karena itu saudara, kita harus terus mengumandangkan firman, kebenaran, dan Injil Yesus Kristus yang sejati. Mereka juga boleh mengatakan, kami juga memberitakan Injil. Sekarang Injil yang mana? Injil apa? Kita adalah memberitakan Injil tentang Yesus Kristus yang mati, bangkit kembali. Siapa Dia? Yesus, Anak Allah. Apakah Anda memberitakan Injil? Tapi Injil Anda, Yesus bukan anak Allah. Anda sudah tidak percaya itu, berarti iman Anda beda dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Yohanes di 1 Yohanes pasal 5. Baca baik-baik ayat 1 sampai ayat 12. Apakah Anda percaya Yesus Kristus adalah anak Allah, Sang Juru Selamat yang telah mati menebus dosa saudara? Bertobatlah saudara. Ubahlah pikiranmu dari kesesatan. Kembalilah kepada ajaran firman Tuhan yang sebenarnya dan yang diajarkan oleh para Rasul Yesus Kristus. Kiranya Tuhan menolong kita. Kiranya Tuhan memelihara kita dari ajaran-ajaran yang salah di zaman ini. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa.